Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada berani panggil gua. Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun, saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul-betul mau bersihkan Pertamina, Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apa lagi? Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro, selama ini gitu loh. Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah $3,8 miliar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa, sampai $4,4 miliar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024, Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya $2,6 miliar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik, membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar? Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Jadi nggak ada yang susah kok urus Republik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Lu tahu apa pada kuno bilang apa? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Siap. Awak cek lu biar nak langka solar. Biar langka. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari mah. Oh, iya, 100.000 bang. Oh, 100.000. Pembangunan kan kau. Bisa saja kalau misalnya dua-duanya baru gitu. Baru siapa? Pengawasan edukasi ke operator ini juga. Ya memang harus ada permen. Udah bisa. Perintahin Pak Ari supaya selalu kami
sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dalam beberapa minggu ini kepada kami bahwa terjadi kelangkaan solar kembali di Sumatera Barat. Tentu kami sebagai wakil rakyat yang mewakili Sumatera Barat berkewajiban untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan mitra kami Pertamina, dengan Bu Nike sebagai Dirut Pertamina Holding dan juga Pak Arifah sebagai Dirut Pertamina Patraniaga. Alhamdulillah dalam beberapa waktu ini Pertamina sudah melakukan aksi dan tindakan sehingga kita bisa lihat kelangkaan maupun antrian solar yang terjadi beberapa waktu yang lalu sudah berhasil diurai dan dituntaskan oleh Pertamina. Tentu kami sebagai anggota DPR RI Komisi 6 yang mewakili Sumatera Barat maupun fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih terhadap Pertamina, kepada Bu Nike, Dirut Pertamina Holding, Pak Rifa, Dirut Pertamina Patraniaga, Pak Freddy sebagai GM Mor 1 dan juga Pak Naro sebagai senior sales area manager Pertamina Sumatera Barat yang sudah menampung dan mengeksekusi aspirasi kami sehingga Pertamina melakukan langkah cepat sehingga tidak ada lagi kelangkaan solar di Sumatera Barat. Tentu sekali lagi harapan kami Pak Rifa, jangan sampai ada lagi kelangkaan. Kita memaklumi bahwa saatnya memang konsumsi terus meningkat di Sumatera Barat. Nah, untuk itu tentu kita harapan kami Pertamina selalu menyiapkan berbagai alternatif solusi, jangan sampai kejadian kembali kejadian beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan maupun antrian. Jadi sebagai mitra BUMN kami menindaklanjuti langsung bersama-sama dengan seluruh tim, ada GM Marketing Operational Region 1 Pak Freddy dan juga tim di sini yang terus bahu-membahu sebagai bagian dari apa yang tadi Pak Andre sampaikan, di mana kami juga melihat secara keseluruhan lebih detail per lokasi supaya lokasi dan juga balancing untuk supply solar ini bisa merata. Dan ini juga merupakan komitmen kami yang akan kami lakukan terus-menerus, nggak cuma hari ini aja, supaya memang hingga akhir tahun dan juga nanti pada tahun 2024 atau seterusnya pada saat nanti ada volume atau kuota kebijakan baru, kita tetap bisa mengawal sehingga masyarakat, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi target dari BBM subsidi ini bisa menikmati BBM subsidi ini untuk melakukan kegiatan, aktivitas dan operasionalnya. Pak, itu dari saya. kelangkaan apa Pak penyebabnya? Sebenarnya penyebab kelangkaan itu sebenarnya bukan kelangkaan, tapi permasalahan distribusi yang memang ada di beberapa tempat yang memang lebih banyak konsumsinya, di tempat yang lain mungkin lebih sedikit konsumsinya, dan sekarang ini sudah kita buat merata semua. Saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya. Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual. Dan saya rasa kita harus mendukung semua. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Anda punya kekuasaan dulu, ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, Anda setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya, lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi komod atau penghasilan Prof Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar nggak? Nah, jadi gitu. Iya, 60 juta Prof sebulan. Kalau Ahok miliaran. Jadi menurut saya kita jangan mau terjebak dengan opini orang pansos atas kinerja Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi Pak Simon, saya tunggu roadmapnya dengan teman-teman direksi semua, ya. Mari bekerja keras. Sekali lagi, mari kita bersama-sama benahi Pertamina, dan mudah-mudahan saya berharap di era Pak Simon betul-betul kita bisa wujudkan swasembada energi, supaya juga kita jangan sampai, ya,
termakan opini yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar ya dalam berpolitik. Kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah. Pensiun baik-baik ya. Kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah pernyataan dari seorang anggota DPR ya dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Bung Andri Rosiade ya, yang dengan begitu garangnya menyerang Pak Ahok ya di rapat DPR dengan ya Dirut Pertamina ya, Direksi Pertamina, DPR Komisi 6 ini ya. Pak Andri Rosiade, anggota DPR dari fraksi Gerindra ini benar-benar berapi-api atau menggebu-gebu ya. Sepertinya kok kayak kebakaran jenggot ya. Setelah kemarin Pak Ahok ya dengan terang-terangan membongkar semua rahasia di dalam tubuh Pertamina ya, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang mesti diungkap, dan Pak Ahok sepertinya memegang semua ya bukti-bukti ya, yang ada rekaman, ada ya macam-macam lah. Dan mungkin ini Bung Andri Rosiade sebagai anggota DPR fraksi Gerindra ya, mungkin mengulang yang dulu lah ya. Dulu di tahun 2020 Bang Andri Rosiade juga pernah ya mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi ya, bahwa Presiden Jokowi diminta Bung Andri Rosiade untuk memecat atau mencopot Pak Ahok ini dari Komut Pertamina ya, yang kata Pak Andri yaitu Komut Rasa Dirut ya. Dan itu juga diakui oleh Pak Ahok bahwa ya ada seorang politisi yang dulu menyebut saya Komut Rasa Dirut ya, dan Pak Ahok kala itu menjawabnya ya saya Komut tapi pekerjaan saya Dirut, dan hanya tidak bisa memecat seseorang atau ya memberhentikan seseorang, hanya bisa mengontrol saja. Dan Pak Ahok ya semua rapat-rapat per minggunya pun direkam oleh beliau. Dan kemarin Pak Ahok di dua kali podcastnya ya, di Liputan 6 dan juga di Narasi Newsroom ya, itu belak-belakan apa yang terjadi di Pertamina selama beliau di dalam ya. Dan ini baru bersuara karena ya memang sudah di luar kan. Jadi nggak ada kepentingan apa-apa, hanya ingin beliau menawarkan bahwa kalau memang kejaksaan atau jaksa agung membutuhkan keterangan-keterangan lain atau apapun lah ya, Pak Ahok siap dipanggil sebagai saksi, siap diperiksa. Dan sampai hari ini pun tidak ada tuh pemanggilan kepada Pak Ahok ya. Dan kemarin rapat di DPR Komisi 6 dengan Pertamina itu Bung Andri Rosiade sepertinya kok kayak kelihatan panik ya. Setelah Pak Ahok kemarin buka-bukaan di dua podcast dan seolah-olah ada rasa ketakutan mungkin ya. Masalahnya yang kata-kata yang keluar itu kasar sekali dan tidak mencerminkan bahwa beliau ini anggota DPR ya. Masa anggota DPR di dalam rapat ya kata-katanya begitu kasar ya. Dan ya marah boleh, emosi boleh, cuman harusnya mencerminkan sebagai anggota dewan tuh ya kata-katanya keras boleh, kenceng boleh, tapi ya jangan kasar lah, ya kan? Jadi menandakan bahwa beliau ini sepertinya sedang panik ya. Kan kelihatan sekali begitu frontalnya nyerang Pak Ahok ya. Ya karena nggak ada lawan debatnya kan enak sekali di gedung DPR ya. Di depannya Komut dan ya Pertamina yang baru sekarang ini, Dirut Pertamina ya, menceritakan bahwa kelakuan Pak Ahok begini dan ya cuman omon-omon. Dan itu semua kan tinggal masyarakat nanti yang menilai. Sebenarnya ini yang panik nih siapa? Pak Ahok apa Pak Andri Rosiade ini ya. Asalnya ini bukan kali pertama, dulu pernah seperti ini juga. Bahkan diwawancari di sebuah stasiun TV ya,
bahwa memang Pak Andri memang menginginkan Pak Jokowi mencopot Pak Ahok karena membuat kegaduhan. Masalahnya Pak Ahok menyatakan di sebuah acara ya bahwa di dalam tubuh Pertamina, ya, institusi Pertamina ini banyak maling-malingnya. Dan Pak Andri Rosiade seolah-olah nggak terima gitu loh. Dan ini diulang lagi setelah Pak Ahok kemarin juga di 2 podcast mengungkap borok-borok Pertamina. Pak Andri Rosiade seperti kebakaran jenggot dan ya menyerang balik lah kepada Pak Ahok ya. Bahwa Pak Ahok kalau memang punya bukti-bukti laporkan dong. Ya Pak Ahok juga siap menanti kok. Dipanggil siap, dimintai keterangan siap. Gitu loh. Dan bisa saja ada yang tidak nyaman dengan pernyataan Pak Ahok ini. Kenapa nggak diem saja? Kalau sudah keluar baik-baik ya sudah, nggak usah ngungkit-ngungkit lagi yang di dalam. Kan Pak Ahok cuma menawarkan kepada Kejaksaan Agung. Apabila diperlukan saya siap dan senang sekali beliau dipanggil. Dan apabila Kejaksaan Agung meminta bukti-bukti, ada mungkin bukti rekaman, ada bukti pelaporan-pelaporan beliau ya kepada Menteri BUMN dan catatannya pun masih ada kalau mau dibuka kembali. Dan itu kan sesuatu yang wah, ini kalau benar ini bisa gawat ini. Seolah-olah ada yang panik gitu loh. Setelah Pak Ahok ngomong, ya semua kejadian-kejadian sudah dilaporkan ke Menteri BUMN dan semua dicatat oleh Pak Ahok dan catatannya pun masih gitu loh. Pak Ahok masih menyimpan catatannya, laporan-laporan beliau ke Menteri BUMN, tetapi tidak ada tindakan apapun. Dan apabila Kejaksaan Agung memerlukan itu, Pak Ahok siap buka-bukaan dan ya catatannya masih ada, bahkan ada rekaman-rekaman setiap rapat ya. Bagaimana Pak Ahok ya, kenapa Pak Ahok kok dikenal di Pertamina ini marah-marah terus. Nah kalau di rapatnya ada rekamannya kan, oh ternyata masalahnya ini. Jadi nanti ketahuan. Dan Pak Ahok apabila Jaksa Agung meminta beliau untuk membuka data-data atau bukti-bukti, Pak Ahok maunya sidang terbuka. Biar ditonton atau dilihat oleh semua masyarakat di Indonesia ini. Apa sebenarnya yang terjadi di Pertamina ini gitu loh. Dan kita sebagai masyarakat awam ya tentunya sangat senang kalau memang ada yang bisa membongkar ini semua. Dan harusnya ya pihak pemerintahan Pak Prabowo, apalagi Bung Andri Rosiade ini kan anak buahnya Pak Prabowo di Gerindra, harusnya ikut senang. Ayo panggil ke sini. Beliau seolah-olah menghalang-halangi ketika ada seorang anggota DPR lain ya, panggil aja Ahok ke sini langsung. Ngapain panggil Ahok? Ngapain kasih panggung orang yang udah ya keluar dari, udah nggak ada jabatan, udah nggak penting. Ini kan kelihatan seperti orang panik. Ya tinggal dikasih aja, panggil aja ke sini. Kita mintain keterangan yang sejelas-jelasnya. Apabila dia memang terlibat kan lebih enak lagi tuh nangkepnya, nggak perlu jauh-jauh dan Pak Ahok siap. Tapi justru yang kepanikan kok malah anggota DPR ya. Yang kelihatan panik kok justru malah pejabat-pejabat partai gitu loh. Ini kan miris sekali ngelihatnya. Orang mau membuka borok-borok atau kasus-kasus korupsi, justru malah dimusuhi, justru malah seolah-olah dipojokkan. Jadi kita sebagai masyarakat umum, masyarakat awam, kita bisa menilai mana yang panik dan mana yang memang benar-benar ingin memberantas korupsi ini. Iya kan? Ya, bagi Anda yang menonton video ini dan bagi Anda yang ingin menyaksikan video selengkapnya ya di Sekretariat DPR RI Komisi 6 ya. Itu di situ lengkap sekali dari A sampai Z apa yang terjadi di sidang tersebut. Bagaimana Bung Andri Rosiade begitu berapi-api menggebu-gebu nyerang Ahok ya. Beliau nggak terima karena tiba-tiba Ahok yang ngomong, beliau kok yang diserang. Video-video tahun 2020 kok diungkit lagi gitu loh. Setelah Bung Hotman Paris merespon,
Bung Hotman Paris, apa saja yang dilakukan Ahok selama ini? Kok baru-baru kali ini membuka bongkar-bongkaran setelah Kejaksaan Agung? Ya sama narasinya, hampir mirip lah seperti Bung Andre Rosiade ini. Tetapi kan jawaban netizen dulu pernah ada yang Ahok ketika Ahok membongkar borok Pertamina, dulu pernah ada orang yang menyanggah, orang yang marah, bahkan meminta kepada presiden untuk mencopot Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, yaitu politisi Gerindra Bung Andre Rosiade. Wajar dong, kan itu jejak digital. Jadi giliran ada yang menyanggah bahwa Ahok selama ini nggak berbuat apa-apa, ini cari panggung, cari kesempatan, numpang tenar, dan itu dibuktikan oleh Pak Ahok, oke? Dan ya wajar-wajar saja orang jejak digital kalau dibongkar netizen, ya wajar saja. Jadi memang jejak digital itu ya nggak bisa dihapus, Pak Andre. Jadi tolong Pak Andre ya kalau Pak Andre istilahnya mau menyerang Ahok apa-apa ya nggak masalah, itu hak Pak Andre. Jadi sah-sah saja kan. Pak Andre juga menyanggah apa ya itu hak Pak Andre sebagai anggota DPR apalagi kan. Dan seharusnya kalau menurut kita itu ya harusnya didukung lah yang seperti ini. Ayo kalau mau bongkar, bongkar semua itu loh. Justru malah kalau memang dia Pak Ahok ini memberikan kesaksian palsu, justru malah enak. Itu loh, malah enak kita menangkapnya. Kalau memang salah tangkap, kalau memang terbukti tangkap. Apain gitu loh. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Justru ini kesempatan nih kalau memang Pak Ahok memang terbukti bohong, kan enak, udah ketahuan tuh kebohongannya langsung dibongkar di depan publik loh. Misalnya dia berbohong, kan lebih enak. Jadi ngapain panik gitu loh? Kan kelihatan sekali bahwa panik gitu loh, iya kan? Oke, mungkin cukup sekian dulu video reaction dari saya ya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.